لنا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم أسري واجتماع طلع البدر. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Mu'id Hozin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Akhlak, yang terhormat Kiai Muhammad Ali Ridho SSY MH selaku Koordinator Pendidikan Lembaga Darul Akhlak, yang terhormat Kiai Ahmad Zainur Rizal, yang terhormat Bapak Badrus Somad SAG MPDI selaku Kasih Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Ibu Dokteranda Sutiana selaku Pengawas Pembina Madrasah, yang terhormat Bapak Zainal Arifin MPD selaku Pengawas Madrasah, yang terhormat Bapak Dokterandes Samsuri, Bapak Supandi SPDI selaku Ketua dan Wakil Komite MTS Darul Akhlak, yang terhormat Bapak Subaidi SPDI selaku Kepala Madrasah MTS Darul Akhlak, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Pengajar MTS Darul Akhlak. Sebelum menyapa Bapak dan Ibu semua, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun untuk tim penilai PKKM. Burung elang terbang tinggi, terbang rendah mencari salak. Selamat datang Bapak Ibu yang baik hati di sekolah kami MTS Darul Akhlak. Beli permen ke Kalimantan, naik pedati lamban jalannya. Semua dokumen telah kami siapkan, tinggal sekarang hati yang deg-degan. Selamat datang di sekolah kami tercinta, inilah madrasah kami, inilah kepala madrasah kami, inilah Bapak dan Ibu Dewan Guru kami. First of all, let's say thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the Lord of the universe, who has been giving us His blessing, happiness, health and mercy, so that we can gather in this place without any obstacle and something wrong happen. Amen. Secondly, praise and salutation upon to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger, the best figure of this universe, the person who was able to save us from Jahiliyah era and guide us from the darkness to the lightness. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai, berikut ini kami akan sampaikan susunan acara penilaian kinerja Kepala Madrasah MTS Darul Akhlak tahun 2023. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Madrasah MTS Darul Akhlak. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kasih Penma. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu verifikasi PKKM. Acara yang keempat adalah acara penutup atau doa. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Akhlak.
Acara yang pertama adalah pembukaan kepada yang terhormat Bapak DRS Samsuri, kami persilahkan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى حضرة على إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة الخلفاء الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين من أئمة المجتهدين ولجميع الملائكة المقربين وسلطان الشيخ عبد القادر جيلاني وحجة الإسلام الشيخ إمام غزالي وسنن ولي songo beliau sekali juga wasul ampel. Saudara Syekh, para guru-guru yang ada di sini, tempat semuanya dari orang tua, pengasuh semua. Yang pertama yang kami bisa sebutkan Ki Haji Khazin Mahmud, Nyai Hajjah Husna, Ki Haji Hasan Toha, Nyai Hanna, Ki Haji Abdul Somad, semuanya mudah-mudahan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhumul jannah wa'idhum min adzabil qabri wa fitnatihim wa min adzabin nar. Afadallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kepada kita semua dari jajaran pengawas, dari Penma, dari kepala madrasah Sanawiyah, dari ketua yayasan, dari yayasan utusan dari yayasan, kemudian dari komite semua, dan dari guru-guru di MTS semua, dan keluarga kita semua, anak-anak putu kita semua, santri-santri kita semua, dan orang tua kita semua, teman-teman kita semua, sanak kerabat kita semua, terutama wabil khusus guru-guru kita semua. Mudah-mudahan oleh Allah wabil khusus acara ini, mudah-mudahan oleh Allah pertama diberikan keselamatan lahir batin, mudah-mudahan menjadi tempat untuk menebalkan iman, menetapkan iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu mendapat barokah umurnya, rizkinya, anak putunya, guru-gurunya, orang tuanya, semuanya, dan apa-apa yang kita niatkan, kita hajatkan semua, terutama hari ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik dan sangat baik. Mudah-mudahan menjadi acuan kepada MTS Darul Akhlak semuanya. Mudah-mudahan semuanya bifadli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Akhlak. Kepada Bapak Subaidi SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati serta kami ta'zimi Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Akhlak Kiai Haji Abdul Mu'id Hozin, yang kami alladzi sami'na wa ata'na. Yang kami hormati Bapak Kasipenma Badrus Somad SAG MPDI, mungkin nanti bisa hadir. Yang kami hormati pengawas madrasah Dr. Anda Sutiana sareng Bapak Zainal Arifin MPD. Yang kami hormati koordinator pendidikan yang diwakili oleh Kiai Ahmad Zainur Rizal. Yang kami hormati Ketua Komite Bapak Dr. Andes Syamsuri dan Bapak Supandi SPD, dan tak lupa pula kepada seluruh Dewan Guru beserta staf TU yang kami juga hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul dan bermuajah Pak insyaallah di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita haturkan keharibawaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau lah kita diangkis dari alam kebodohan menuju alam keilmuan seperti yang kita rasakan. Pertama, kami sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum kepada tim penilai PKKM, utamanya Kasipenma dan pengawas yang sudah hadir pada siang hari ini, karena mungkin ini adalah kewajiban kami lembaga untuk menghormati kedatangan tim penilai. Dan yang kedua, kami mohon maaf manakala nanti Bapak Ibu tim penilai penyambutan kami kurang sempurna atau menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati para Bapak Ibu, dan kula selaku penanggung jawab MTS minta maaf yang tiada batasnya, karena ini mungkin kemampuan kami sebagai pengelola di MTS. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf karena ini mewakili dari koordinator pendidikan dan yayasan, karena pada saat ini tidak bisa hadir untuk ketua yayasan karena ada kepentingan. Kemudian koordinator pendidikan tadi ada sampai jam 11 karena pas ada kifayah keluar baru diganti oleh putranya yang sekarang bisa hadir untuk mendampingi kita semua. Itu mohon maaf kepada tim penilai karena dari pihak yayasan terutama ketua dan koordinator tidak bisa mendampingi. Kami perlu menyampaikan beberapa hal mungkin terkait dengan keadaan lembaga, yang sebenarnya lembaga ini di lingkungan kota tapi pinggiran. Sekolah kami sederhana, ini sudah keadaannya yang seperti ini karena di sini lingkup kota, tapi alhamdulillah kalau terkait dengan siswa cukup, alhamdulillah dibandingkan dengan lembaga yang lain mungkin bisa lebih banyak. Karena yang jelas lembaga tanpa ada dukungan dari masyarakat, tanpa ada dukungan dari wali santri, insya Allah tidak akan maju. Makanya
kami perlu menyampaikan kegiatan-kegiatan madrasah yang setiap hari kita laksanakan bersama, terutama kepada pengawas madrasah karena ini penilaian 4 tahunan. Sebenarnya kegiatan ini setiap hari kita laksanakan, cuman hanya sebagian mungkin yang tercatat, walaupun tidak ada di catatan Pak, sebenarnya tetap berjalan. Kegiatan-kegiatan yang ada di bawah naungan yayasan itu memang kelemahannya terkadang dari segi laporan, tapi kalau pelaksanaan insya Allah maksimal. Tapi terkadang mungkin kelemahan kita karena dari segi laporan dan sebagainya. Mohon nanti kami perlu masukan terkait dengan kegiatan Pak. Di MTS ini memulai jam 6.40. Di situ ada kegiatan sholat duha berjamaah. Itu sudah terbiasa. Sholat duha berjamaah sampai nanti baru masuk kelas jam 7.00. Di situ ada kegiatan ngaji bersama di kelas. Untuk tahun ini memang ada perbedaan kalau dulu bersama, karena dulu sistemnya baca Yasin sebelum kegiatan KBM dimulai. Tapi untuk tahun ini memang agak beda karena per kelas beda surah, karena tujuannya untuk penuntasan hafalan siswa. Makanya sebelum kegiatan KBM dimulai maka diawali dengan pengajian. Kemudian istirahatnya jam 9.20, baru nanti masuk jam 9.40 ke kelas. Setelah itu istirahat kedua untuk pelaksanaan sholat duhur berjamaah. Makanya untuk tahun ini memang agak berbeda. Kalau dulu sampai 12:30, tapi tahun ini karena ada kendala ketika ada siswa yang sekolah madrasah kayaknya terganggu, maka pulangnya sampai jam 12 untuk siswa. Tapi untuk guru biasanya jam pinjer itu lebih dari jam 12, karena setelah sholat berjamaah kalau siswa di situ langsung pulang. Kalau guru masih ada absensi, karena pembacaan Asmaul Husna setelah pelajaran KBM selesai itu dibaca sebelum sholat baru keluar. Di situ terkait dengan kegiatan-kegiatan setiap harinya Pak. Kami perlu menyampaikan lagi, ini mungkin suatu koreksi bagi pengawas karena ini keputusan bersama kami dengan wali santri kemarin tanpa ada juknis mungkin di pendidikan terkait dengan persyaratan untuk naik kelas. Ini mungkin nanti kalau memang kita salah aturan itu, kita perlu merubah Pak. Terkait dengan kenaikan kelas, memang mulai sejak saya jadi kepala sekolah itu ada yang tidak naik kelas sementara untuk mengurangi kenakalan siswa, kemudian yang tidak sopan dan sebagainya. Itu ada 4 poin Pak yang kami sepakati bersama dengan wali santri. Pertama, di situ tidak masuk tanpa alasan. A, tidak boleh lebih dari 36 alfa dalam 1 tahun. Berarti 1 bulan itu maksimal 3 tidak masuk tanpa alasan. Di situ nanti bisa tidak naik kelas. Sudah berjalan ini Pak. Makanya nanti mohon masukan, jika salah kami akan rubah. Kemudian yang kedua, catatan pelanggaran di buku saku, karena setiap ada kegiatan ini Pak ada sanksi, ada catatan juga. Selain sanksi juga ada catatan untuk bukti fisik kepada wali santri bahwa anak ini pernah melanggar ini, bahwa anak ini tidak mengikuti ini. Nah, di situ kesepakatan bersama tidak boleh lebih dari 85 pelanggaran angka, karena per pelanggaran ada angka tertentu. Kalau seperti tidak mengikuti sholat duha contoh saja, di situ ada 5 poin, dapat 5.
berarti tidak sholat duha 1 kali 5. Sampai 1 tahun itu angkanya 85. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ini jadi tidak naik kelas juga, karena ketika ada siswa yang berontak kepada guru, kemudian melawan kepada guru, di situ juga masuk pada catatan di perilaku setiap harinya untuk akhlak. Yang terakhir, ketuntasan hafalan. Ini ditarget memang untuk tahun ini. Ketika anak itu tidak hafal, maka tidak akan naik kelas. Pertama, kelas 7 itu hafalannya Yasin. Hafalan Yasin untuk kelas 7. Yang kelas 8 hafalan Waqiah. Kemudian yang kelas 9 hafalannya Al-Mulku. Nah, di situ nanti jadi syarat jika tidak hafal kelas 7, tidak hafal Yasin, tidak naik kelas 8. Ada syarat nanti. Biasanya paling awal tidak naik kelas itu setengah bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, maksimal 3 bulan baru dinaik kelas. Kayak anak yang nakal itu nanti ada perubahan tidak dilihat. Kalau ada perubahan dalam jangka 1 bulan dinaikkan langsung ke kelas 8. Itu sudah ada kesepakatan. Kemudian yang terakhir, kami minta masukan, arahan dan dorongan bagaimana lembaga kami nanti bisa lebih baik ke depan. Mohon, saya sangat bangga, saya sangat menerima apa yang jadi kritikan bagi kami, karena demi lembaga teman-teman siap untuk kerja dan untuk memperbaiki perilaku atau nanti pembelajaran. Yang paling akhir mungkin permintaan kami, karena ini cukup siang, hanya sebentar mungkin nanti, karena nunggunya dari jam 10 sampai jam 12 kalau tidak salah. Mungkin nanti tim penguji atau pengawas hanya melihat sekedar, mungkin kalau dari segi perlengkapan insya Allah sudah lengkap, tapi kami hanya butuh masukan. Ketimbang kita banyak masukan tapi tidak terlaksana, percuma. Tapi kalau sedikit tapi kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita sangat bangga. Terima kasih dari kami. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh pengawas madrasah, kepada yang terhormat Bapak Zainal Arifin MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Alam, yang kami hormati Komite MTS Darul Alam, kebetulan teman kami, teman lama. Yang kami hormati pengawas pembina di MTS Darul Alam, juga Bapak dan Ibu pengajar yang juga kami cinta sayang. Pertama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul atau bermuajah di tempat ini dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan, dengan harapan mudah-mudahan
pelaksanaan PKKM itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam sambutan ini kami mewakili Kasipedma yang insya Allah mungkin akan hadir selama acaranya dengan Bapak Kepala Kemenak itu selesai. Dia janjinya mau hadir. Tapi tadi di Darul di mana Bu? Sana Bu? Di Tarbiyatus Sibyan memang janjinya tidak datang, tapi Darul Hadam mau datang. Mudah-mudahan nanti, karena yang pokok dalam penilaian kinerja kepala madrasah itu nanti Pak Kasipedma itu menilai bagian 5, yaitu bagian E, yaitu hasil kinerja kepala madrasah. Nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini waktunya sudah siang. Insya Allah pelaksanaan ini cepat selesai. Dengan catatan tadi sudah disampaikan oleh pembicara dalam bentuk pantun bahwa semua administrasi dan ini sudah lengkap. Mudah-mudahan nanti lengkap dengan benar juga. Ini harapannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kenapa untuk PKKM penilaian kinerja kepala madrasah itu kita laksanakan setiap tahun? Itu sebagai evaluasi dari Kementerian Agama yang itu merupakan instruksi dari pusat. Ya. Jadi ada 2 penilaian, ada PKT, ada PKIT. Jadi kalau PKT penilaian kinerja kepala madrasah per tahun. Kalau PKIT penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan. Jadi kalau masa kerjanya kepala madrasah 4 tahun, penilaiannya hanya PKIT. Itu berbeda Bapak dan Ibu. Kalau PKT tahunan itu harus dinilai oleh pengawas pembina dan oleh pengawas yang ditunjuk. Jadi 2 orang yang menilai kalau yang PKT. Tapi kalau untuk yang PKIT, yang menilai adalah tim. Jadi tim itu langsung diketuai oleh Kasipedma. Ya, jadi yang dari kantor itu adalah Kasipedma, pengawas pembina dan juga pengawas yang ditunjuk, 3 orang. 7 orangnya, karena 10 itu ada tim itu ada 10 orang. 7 orangnya dari intern lembaga ini. Pertama adalah 1 orang dari pengurus yayasan, bisa langsung ketua yayasannya, bisa wakilnya, bisa sekretarinya, 1 orang. Yang kedua adalah dari 2 unsur komite, 2 orang dari unsur komite. Terus yang ketiga 2 unsur dari guru. Baru yang ketiga 2 unsur dari teknik tenaga kependidikan. Jadi 47 itu. Jadi kepala madrasah Pak Subaidi sekarang akan dinilai oleh 10 orang. Yang instrumennya itu sama. Instrumennya sama tebalnya ini. Nah, ya. Jadi PKKM itu merupakan amanat dari KMA 58. Ya, amanat 58 itu intinya. Jadi kepala madrasah sekarang itu adalah fokus tugasnya sebagai kepala. Fokus. Jadi tidak ada tugas tambahan, tidak ada. Jadi 24 jam kepala itu sudah diakui sebagai kepala madrasah. Jadi sudah bisa ngajar dalam KMA. Tapi sebelum terbitnya KMA 58 itu kepala itu tugas pokoknya sebagai guru. Ya, mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah 18 jam. 6 jamnya sebagai guru murni. Makanya kepala pasti ngajar dulu sebelum KMA 58 terbit itu. Harus ngajar. Laporan harus buat laporan, coba persiapan harus sama dengan guru. Karena tugas pokoknya sebagai guru. Nah, sekarang sudah tidak ada alasan lagi. Jadi kalau misalnya ada penilaian, kepala saya mesti ngajar Pak, sampai saya buat ini, tidak ada. Jadi fokus kepada kepala madrasah. Itu Bapak dan Ibu. Lah yang namanya penilaian merupakan evaluasi selama 1 tahun. Kalau yang begitu selama 4 tahun dinilai. Tugas